Halo guys, balik lagi di MM Tour Low Budget bersama saya Randy guys. Oke, di sana lagi musim hujan gak guys? Di sini lagi hujan gede banget ya. Maksudnya sering turun hujan gede banget ya. Semoga kalian sehat selalu ya guys ya, dimanapun kalian berada. Oke, sebelum bahas topik ya, hal pertama yang pengen Koko sampein itu WhatsApp Koko ya, yang ada di bio atau di deskripsi itu khusus untuk apply visa Amerika ya guys ya, bukan visa yang lain. Atau untuk sekedar tanya-tanya itu nggak bisa ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mau apply gitu, hubungin Koko, dan kalian sudah ada niat untuk apply di Koko ya, itu silakan bisa konsultasi ya gitu ya guys ya. Jadi Koko nggak terima konsultasi di luar apply di Koko ya gitu guys ya. Nanti kalau misalnya untuk tanya-tanya atau apapun itu bisa di kolom chat atau komentar ya, di manapun, di medsos manapun kalian silakan tanya ya. Nanti di situ ada Koko untuk bantu jawab ya gitu ya. Oke, hari ini Koko mau bahas mengenai sistem pembayaran ya saat apply visa Amerika. Oke, yang mana terkadang banyak maksudnya orang yang masih belum paham ya, belum mengerti mengenai sistem pembayaran untuk visa Amerika, terutama di Koko ya, di MM Tour Low Budget atau di Korandi ya gitu ya. Oke guys, pertama kalau misalnya di agent lain ya, atau maksudnya dengan bantuan orang lain gitu ya, Koko nggak tahu sistemnya seperti apa gitu ya, apakah DP atau pelunasan atau apapun, Koko kurang tahu ya guys ya. Tapi sepengetahuan Koko, maksudnya berdasarkan yang Koko dengar gitu ya, maksudnya yang tahu gitu, semua juga pelunasan di awal ya. Jadi rata-rata pelunasan di awal gitu ya. Nah, kalau Koko sendiri ya, itu menerapkan sistem pelunasan di awal. Jadi kalian sudah mengirimkan berkas ke Koko, berkas itu misalnya kartu keluarga, akte lahir, foto depan paspor, dan foto 5x5 ya ke WhatsApp Koko. Itu nanti Koko cek udah betul datanya, itu langsung Koko bilang payment bisa dilanjutkan ya gitu. Jadi langsung payment di muka. Jadi Koko jelasin sekali lagi biar nggak ada simpang siur, nggak ada salah kaprah ya. Koko nggak pernah DP ya. DP itu berlaku pada saat ingin ketemu untuk konsultasi ya. Itu wajib DP 300.000. Udah Koko terangin di beberapa video sih. Itu mau berapa orang yang mau ketemu juga Koko pukul rata aja 300.000 aja satu kali pertemuan itu ya. Jadi mau berapa orang juga, mau 5 orang tetap aja 300.000 gitu pokoknya ya, nggak usah ambil pusing. Nah itu DP jadi berlaku pada saat untuk konsultasi ya, untuk ketemu langsung ya. Kalau misalnya apply langsung, apply di Koko ya, itu tanpa DP, jadi langsung pelunasan di awal setelah berkas yang Koko minta itu, yang 4 berkas utama itu ya, kakak, akte lahir, foto depan paspor, dan foto 5x5 udah kumpul ke Koko, langsung Koko bilang boleh lanjut ke payment gitu ya guys ya. Jadi nggak simpang siur ya guys ya. Oke. Nah, terkadang itu sebagian besar sih sudah paham ya alurnya seperti itu, sudah paham banget. Cuma kan ada beberapa yang maksudnya masih bingung-bingung ya guys ya. Jadi Koko terangin untuk yang bingung-bingung gitu ya. Kemarin itu Koko pernah ketemu kasus cukup unik ya. Jadi pagi-pagi itu Koko di SMS di WhatsApp bapak-bapak ya bilang, kok saya mau apply visa Amerika. Oke, ya udah Koko kasih itu ya kan, Koko ada template-nya itu. Jadi Koko kasih rincian biaya dan syarat-syaratnya ya gitu. Terus dia bilang gini, kalau aslinya untuk visa Amerika bayarnya berapa ya kok gitu. Terus saya bilang, maksudnya gimana ya, saya nggak paham loh maksudnya bapak itu maksudnya seperti apa. Itu kan biaya agent 4,5 juta, itu udah jelas ya, biaya agent udah termasuk biaya visa juga ya. Terus Koko tanya balik, mungkin maksudnya gini, kok maksudnya itu udah termasuk semua belum gitu, mungkin maksudnya seperti itu ya. Ya udah Koko jawab gini, oh maksud bapak udah masuk semua ya, itu udah masuk semua pak, nggak ada biaya tambahan lagi gitu. Koko bilang gitu. Terus dia bilang, loh kok dari saya dengar kok biaya segini ya gitu. Terus saya kaget tuh. Ya itu mah maksudnya biaya benar-benar pure visa ya, maksudnya tanpa biaya agentnya gitu pak. Maksudnya kalau bapak mau harga segitu ya bapak apply sendiri lah. Maksudnya ini kan pakai agent ya, jelas maksudnya. Ya jangan kan agent visa Amerika, maksudnya agent biro jasa STNK pun ataupun perpanjang SIM juga, kalau misalnya pakai orang lain juga kan pasti ada biaya agent ya guys ya. Jadi maksudnya sebenarnya Koko juga bingung yang dimaksud apa gitu. Intinya maksudnya gini loh, pada saat kalian hubungin Korandi ya, itu udah tahu
terms and conditionnya, maksudnya rulesnya udah tahu. Ini khusus memang yang apply ya gitu. Dan harganya di deskripsi video ada, atau di bio ada juga, di medsos yang lainnya ada gitu. Koko udah cantumin, udah jelas banget sih biaya-biayanya gitu. Pada saat kalian udah oke gitu, baru silakan apply atau hubungin Koko gitu ya. Kalau misalnya kalian terkendala biaya atau apapun, maksudnya kurang srek ya, gak usah hubungin Koko, nggak apa-apa. Koko sih maksudnya tidak, di sini nggak ada unsur pemaksaan kalian untuk hubungin Koko ya kan. Jelas di sini videonya aja, semuanya aja gratis ya. Kalian maksudnya bisa tonton, edukasinya udah ada semua. Silakan kalian free kok, silakan mau share atau mau simpan videonya, silakan, terserah, nggak apa-apa. Maksudnya di sini Koko mau jelasin kalau misalnya kalian udah bener-bener minat apply ya, maksudnya udah cocok sama terms and conditionnya, baru silakan WhatsApp Koko gitu ya. Jadi ya udah jelas lah gitu, maksudnya apa yang kalian cari dan Koko sediakan itu udah klop ya gitu ya. Jadi maksudnya biar nggak kayak kasusnya yang bapak ini nih gitu, Koko bingung gitu. Ya iya kali, maksudnya Koko ngerjain maksudnya visa gitu kayak giveaway kayak, maksudnya nggak ada biaya apapun, maksudnya kayak giveaway aja gitu ya. Enggak lah, maksudnya kan Koko juga ada waktu sendiri gitu, bukan yang sukarela gitu-gitu juga kan. Koko udah jelas, udah terangin di video segala macam kan. Kalau bingung ya tinggal nonton video aja gitu ya, jadi nggak ribet gitu. Nah, next itu terus sama, kalau misalnya ketemu ya, itu mau briefing, mau konsultasi, udah Koko terangin berkali-kali sih. Ada juga jelas di situ Koko cantumkan. Koko ketemu di Sunter Mall Jakarta Utara ya. Itu jadi Sunter Mall itu mall di Sunter di daerah Jakarta Utara ya guys ya. Jadi jelas banget tuh. Soalnya banyak yang bilang, nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa dong ya, maksudnya kok ini kan kita kenal secara online nih kok ya gini. Kenal secara online. Aku takut ada penipuan kok gitu. Jadi aku pengen ketemu Koko, pengennya ketemunya langsung di ruko Koko gitu. Saya ada, ruko itu maksudnya ada, tapi itu untuk usaha saya yang lain. Saya nggak mau campur adukin usaha saya yang lain dengan usaha visa saya. Kalau visa saya udah pasti di Sunter Mall gitu ya. Mau ketemu konsultasi, silakan ketemu di Sunter Mall. Saya ada di situ kok tiap hari, kecuali hari Minggu ya. Itu tiap hari hampir dipastikan saya ada briefing di situ atau konsultasi di situ guys. Gitu. Nah, kalau mengenai takut ada penipuan atau tidak percaya gitu ya, itu bebas, itu hak kalian, itu silakan. Tapi di sini udah jelas ya menurut Koko, ada kontak pribadi Koko, ada mukanya nih si Randi, ini ada muka ini lagi senyum. Ini ada mukanya nih si Randi. Di medsos lain udah jelas banget tuh, terpampang jelas tuh. Portofolio visa kelulusan si Randi ya gitu ya. Coba kalau misalnya orang lain ya gitu. Memang misalnya orang lain itu misalnya punya ruko ya segala macam ya, maksudnya agen-agen besar kan, yang tur besar kan punya ruko ya. Tapi belum tentu loh guys, maksudnya kalau kalian kesana pun belum tentu pelayanannya maksudnya oke loh. Meskipun udah punya ruko sendiri ya, dibanding si Randi yang maksudnya cuma di Sunter Mall ya, itu bisa jadi maksudnya si Randi lebih nanggapin dibanding yang agen-agen besar loh. Jadi maksudnya Koko di sini bukannya Koko membanggakan diri sendiri ya, maksudnya di sini itu nggak menjamin loh, maksudnya tempat-tempat yang kayak ruko gitu-gitu nggak menjamin bahwa maksudnya ya oke gitu, nggak menjamin. Kalau misalnya kalian ragu, maksudnya sama Koko ragu gitu ya, Koko juga nggak maksa. Memang kan kita kenal secara online nih kan, Koko maksudnya kenal lewat media sosial ya gitu ya. Jadi Koko nggak maksain kalian untuk percaya sama Koko sih, sebenarnya nggak maksain gitu. Cuma kalau misalnya kalian lihat, maksudnya ada data diri Koko lengkap, namanya juga asli, si Randi ya, akte lahirnya aja namanya Randi gitu, nomor HP-nya ada, mukanya ada, terus medsosnya lengkap semua, portofolio kinerjanya ada. Jadi menurut Koko apalagi yang maksudnya harus Koko tunjukkan gitu, biar kalian maksudnya ya setidaknya percayalah sama Koko gitu. Meskipun Koko juga nggak ngarepin maksudnya biar kalian percaya juga sih, enggak, itu terserah hak pribadi kalian gitu. Kan Koko juga jadi bingung ya kalau misalnya nanggepin yang nanya-nanya seperti itu gitu. Koko juga jadi bingung. Ya gitu aja sih hari ini. Jadi Koko tadi udah jelasin ya secara lengkap mengenai metode pembayaran di saat apply visa Amerika, terutama di Koko ya, atau di MM2 Low Budget ya guys ya. Oke, ya udah. Oh ya, untuk penjelasan ya, Koko maksudnya MM2 Low Budget ini adalah sendiri ya. Jadi nggak ada orang lain di luar Koko ya. Kalau orang lain di luar Koko itu bukan Korandi ya, maksudnya bukan MM2 Low Budget ya. Jadi kadang ada yang suka nanya, kok ini sama gak dengan ini, sama dengan ini, atau beda ya. Koko tegasin sekali lagi ya, Koko agent pribadi tunggal ya. Itu aja guys. Oke, yaudah, sampai ketemu dengan di next video guys ya. Oke, dadah, see you on the next video, dadah.